Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nurahma Mazria, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKN 25 Jakarta. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini. Perkenalkan, saya Nurahma Mazria, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 25 Jakarta. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, untuk memeriahkan kegiatan kita, mari kita ice breaking dulu ya. Ice breaking gampang banget kok, cuman kita nanti goyang aja ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung 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 gitu. Dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat gitu ya. Siap Bapak Ibu? Siap ya, 1, 2, 3. Dang 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 dang, ding. Salah ya? Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, udah semangat Bapak Ibu? Sudah ya? Ya Bapak Ibu, sesuai dengan ajaran dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani ya, yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Ya Bapak Ibu. Nah, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dari yang tumbuh menjadi karakter-karakter warga sekolah ya. Dan nantinya akan membentuk sebuah budaya positif. Ya alhamdulillah sih sejauh ini SMK 25 sudah menerapkan itu semua ya. Nah, selanjutnya apa sih Bapak Ibu, kalau tadi saya udah ngomongin budaya positif, apa sih sebetulnya budaya positif itu? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep inti dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Keempat keyakinan kelas. Kelima kebutuhan dasar. Keenam posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita mulai Bapak Ibu dari perubahan paradigma ya. Jadi kalau kata Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Nah itu ya, jadi semuanya memang harus dari diri kita dulu gitu ya untuk melakukan sebuah perubahan. Nah apa yang bisa kita rubah sekarang ini Bapak Ibu, yaitu terkait dengan teori ini. Kalau dulu kan kita menggunakan teori stimulus respon ya, sesuai di kurikulum 13 tuh.
Apa yang kita tindakan yang kita lakukan kepada anak, nanti anak akan melakukan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Itu teori stimulus respon. Nah, sementara sekarang ini kita menggunakan teori kontrol ya. Dimana kalau di stimulus respon kebutuhan kita sama, dianggap semua orang kebutuhannya sama. Kalau di teori kontrol tidak. Kita ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, itu salah satu perubahannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol tidak, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Begitu juga kita di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah gitu ya. Kemudian lagi di stimulus kontrol, misalnya orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya dan sebagainya. Jadi ini yang paradigma ini yang harus kita rubah ya Bapak Ibu ya. Jadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Nah kalau kata Ki Hajar, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu ya. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menetapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi di sini kita tuh akhirnya kita tahu bahwa sebetulnya kadangkala hadiah yang kita berikan kepada anak itu sebenarnya juga sebuah hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah, gitu ya. Nanti akhirnya dia mendapatnya stereotip yang misalnya ini yang dapat hadiah yang juara kelas, berarti dia yang nggak dapat juara anak bodoh gitu ya, bukan anak pintar gitu kan, yang dapat hadiah yang juara kelas kan, nah gitu. Jadi itu yang harus kita rubah gitu ya. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang ini harusnya menjadi nilai-nilai apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan di sekolah kita ini. Jadi misalnya kan ada kalau di P5 udah jelas ya profil pelajar 6 dimensi. Tapi bisa juga nilai-nilai lain. Ada toleransi, rasa hormat, integritas. Jadi nantinya kita ini memiliki sekolah, memiliki nilai-nilai yang ingin kita kembangkan, yang utama. Gitu. Kalau diarahkan di dalam kurikulum Merdeka sih, terutama ini ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi di luar itu misalnya ada yang lainnya boleh-boleh saja sebetulnya. Nah, Bapak Ibu kita ke motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita ini memiliki 3 alasan ya. Kenapa seseorang melakukan tindakan itu? Melakukan itu, mengerjakan tugas misalnya di kelas. Ya bisa saja pertama karena dia tidak mau dihukum. Yang kedua, karena dia pengen dapat nilai yang bagus dipuji. Atau yang ketiga, karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah kita ini mendorong anak-anak kita supaya melakukan setiap tindakan mereka itu termotivasi dengan yang ketiga gitu loh. Jadi saat dia tidak terlambat itu bukan karena dia takut dihukum atau bukan karena dia pengen dapat penghargaan, tapi karena emang dia menyadari gitu loh ya. Kalau gue nggak boleh terlambat ke sekolah karena kalau terlambat nanti mengganggu pelajaran dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa, kalau yang alasan motivasi 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal ya, dari luar. Kalau yang ketiga itu dari dalam diri. Nah ini yang harus kita kembangkan, gimana caranya anak-anak kita melakukan sesuatu karena emang diniatkan dari dirinya sendiri. Karena tadi balik lagi ke teori kontrol ya, bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mengkontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Apakah itu relate? Relate ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering terjadi ya Bapak Ibu, kita kan dalam kegiatan pembinaan kita di sekolah ada beberapa tindakan kan, ada hukuman biasa gitu, ada konsekuensi dan ada juga restitusi. Nah, hukuman ini biasanya bersifat satu arah dari guru ke murid. Jadi sekolah yang menentukan aturannya gitu ya. Murid kemudian yang kalau dia misalnya dia memang melakukan sesuatu, maka dia akan mendapatkan hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini adalah sesuatu yang emang dampak dari
sesuatu yang dilakukan gitu loh ya. Nah, jadi dia udah tahu, oh ini kalau misalnya saya tidak, misalnya gini loh, kalau tidak pakai helm di jalan, nah akan ditilang. Itu apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Nah gitu. Ya. Jadi, nah yang lebih baik lagi itu adalah di restitusi. Jadi apa restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini adalah kita mendorong anak untuk supaya dia sendiri yang menyadari kalau dia salah. Sehingga kalau sudah timbul kesadaran dari dirinya, maka dia tidak akan mengulanginya lagi. Gitu. Jadi artinya ketika kita mau melakukan tindakan tuh bukan karena dasarnya penghukuman gitu ya, tapi dari dasarnya adalah sikap restitusi tadi, gitu ya. Nah makanya perlu adanya keyakinan. Nah keyakinan sekolah, nanti keyakinan sekolah ini kita buat ya seperti ya aturan-aturan gitu ya. Tapi ini sebelum, jadi keyakinan kelas ini tidak cuma apa namanya? Tidak cuma sekolah yang membuat, tapi memang dipastikan dulu ke anak-anak dan mereka menyepakati gitu ya. Siap dengan ini peraturan seperti ini, nah, misalnya gitu. Itu salah satunya gitu. Harus ada keyakinan dulu dengan anak-anak itu. Nah, keyakinan kelas ini ya untuk menimbulkan kembali disiplin positif ya, yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Makanya lebih baik kalau kita membuat keyakinan kelas itu anak-anak sendiri yang menentukan peraturannya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada kesepakatan, ada keyakinan sekolah, dan juga ada keyakinan kelas, dan bisa juga keyakinan di tiap mata pelajaran yang Bapak Ibu akan ambil gitu ya. Apa misalnya kalau di agama, apa keyakinannya yang mau kita tetapkan? Misalnya kalau sholat duha harus tepat waktu gitu kan. Nah, terus menggunakan kerudung yang menutupi rambut. Nah, saat pelajaran agama itu dikesepakatan dulu Bu Eva gitu ya. Jadi supaya dan kita harus jelaskan kenapa mereka harus begitu kan gitu ya. Anak-anak kan memang butuh itu ya. Jadi bukan cuman pokoknya kamu nggak boleh terlambat. Nah tidak boleh terlambat itu kenapanya kita memang harus juga menjelaskan. Atau Bapak Ibu nggak perlu menjelaskan, gali aja dari dia. Dia sadar bahwa oh iya ya kalau saya terlambat saya akan terburu-buru, saya akan justru lebih lelah di sekolah misalnya gitu. Stres, nah belum lagi dimarahin guru, bad mood gitu ya. Oke. Nah langkah-langkahnya Bapak Ibu ini mungkin bisa nanti Bapak Ibu laksanakan di kelas ya. Yang pertama adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Misalnya apa? Dilarang datang terlambat misalnya gitu. Gitu ya. Dilarang datang terlambat. Bisa itu kata-kata dilarang datang terlambat itu biar mereka sendiri yang menulisnya. Gitu ya. Memilah, kan anaknya ada banyak pasti ya, ada 36 anak, nggak apa-apa misalnya semuanya mau nulis, silakan aja. Nah jadi nanti masih setiap anak menulis sehingga nanti kita pilah-pilah, memilah gitu ya, memilahnya mana yang misalnya ini satu tindakan yang sama lah ya. Kemudian kita habis dari situ kita menyepakati, nah oke ya ini dulu ya peraturan di kelas kita saat ini. Nah sebaiknya Bapak Ibu dari menyepakati keyakinan, Bapak Ibu nanti mengubah keyakinan itu menjadi kalimat yang positif. Ini yang paling penting juga. Jadi kita sebaiknya selalu menggunakan kata-kata yang mendorong kepada anak-anak. Misalnya, jangan berlari-lari di kelas. Kalau kata-kata positifnya apa? Bu Rahma. Apa Bu? Jalan pelan-pelan di kelas. Jangan teriak-teriak, kan ada anak-anak kan nulis gitu ya. Jangan teriak-teriak. Nah, ayo kita rubah ke kalimat positif apa? Berbicara dengan santun. Gitu ya. Jangan mengganggu teman, misalnya gitu ya. Berarti kata-kata positifnya apa? Berteman dengan baik. Ya. Bermain bersama-sama gitu ya. Jadi tidak boleh sekarang itu sebaiknya tidak menggunakan kata jangan gitu dalam peraturan. Harus menggunakan kata yang positif. Nah, berarti ini PR kita kalau misalnya memang ke depan ini kita betul-betul mau menjalankan budaya positif, berarti harus direview nanti peraturan sekolah ya. Ya, kan masih di peraturan sekolah kita kan masih kata-kata jangan kan ya Mami ya, Bu Retno ya.
Nah, jadi kita ganti gitu. Oke? Dilarang juga nggak boleh. Jadi emang, dan itu harus diajak anaknya berbicara lagi. Sepakat? Kalau udah sepakat baru kita lakukan gitu ya. Dan nanti dari nilai-nilai dari peraturan tadi kita akan kumpulkan. Ada nilai kebajikan apa di dalam situ. Atau misalnya memang Bapak Ibu ingin nilai kebajikan ini nih di kelas saya yang harus hadir. Nilai kebajikan tuh misalnya kayak tadi, menghormati, rasa kasih sayang. Nah, jadi kasih sayang kan tidak membuli, itu kan kasih sayang ya. Apalagi misalnya ya bekerja, itu nanti Bapak Ibu akan ke berikutnya menyampaikan perilaku yang mencerminkan keyakinan. Nah, anak kita gali lagi, misalnya gini. Pingin disiplin. Tindakan yang mencerminkan apa? Jadi kita bikin tabel T. Di sebelah ini yang tindakan yang menunjukkan, yang sebelahnya tindakan yang tidak menunjukkan. Yang menunjukkan apa? Kalau misal disiplin, datang tepat waktu. Yang tidak menunjukkan, terlambat. Itu digali, disepakati dulu. Terus kemudian memperdalam tugas warga sekolah. Ini yang menarik. Kan anak-anak itu sebenarnya punya harapan kepada kita kan. Guru seharusnya melakukan apa, murid melakukan apa. Yang tidak dilakukan guru, yang tidak dilakukan oleh murid. Ya, kan ada 4 itu ya. Guru melakukan apa? Mengajar. Murid melakukan apa? Belajar. Guru tidak melakukan? Membuang sampah sembarangan. Murid tidak melakukan? Membuang sampah sembarangan. Ini kesepakatan kita kan? Misalnya lagi, guru melakukan apa? Datang tepat waktu. Murid melakukan apa? Datang tepat waktu. Ya, yang tidak dilakukan guru tidak melakukan? Bicara kasar. Murid tidak melakukan? Bicara kasar. Pokoknya apapun yang kita sepakati bahwa itu nggak boleh dilakukan oleh murid dan guru, atau nanti yang harus dilakukan oleh guru dengan murid. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya sudah melakukan ini kemarin di kelas 11 MP2. Ya.
lima kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Biasanya anak-anak kita tuh kalau melakukan sesuatu yang melanggar, ini pasti ada kebutuhan dasarnya yang dia pengen penuhi, gitu ya. Misalnya maaf ya, ada anak misalnya mencuri uang, dia mau beli makanan. Berarti apa tindakan dasarnya dia yang pengen dia penuhi? Makan itu termasuk adanya bertahan hidup. Nah, bertahan hidup tuh biasanya ini kaitannya dengan kebutuhan biologis ya, fisiologis ya. Kesehatan, rumah, makanan gitu ya. Ada kan anak kita harus maksudnya gini loh, jangan dimarahin dulu, tapi kita cari dulu apa sih sebenarnya ini tindakan dia. Ada juga karena pingin kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Contohnya misalnya ada kan anak yang suka bikin masalah supaya orang tuanya terus memperhatikan dia, kan ada gitu ya. Oh ternyata setelah diselidikin kalau orang tuanya datang ke sekolah dia seneng. Karena dia merasa, oh berarti mama dan papa saya memperhatikan. Nah itu, berarti ada kebutuhan kasih sayang gitu ya. Kemudian, ya. Atau ada juga karena penguasaan. Wah, ya. Mungkin kasus kita anak Betty Singko, ya kan? Itu kan terkait dengan apa? Kekuasaan kan? Kalau dia masuk ke dalam sebuah organisasi, kemudian dia diakui sama adik-adik kelasnya gitu kan. Nah, ada kepuasan ini, ada penguasaan ya. Yang terpenuhi. Kemudian misalnya kesenangan. Nah, itu kadang-kadang bercanda, ketawa ketiwi, lempar-lempar makanan, ya kan? Ya. Misalnya oke, ya kan? Nah, terus kemudian kebebasan. Apa nih? Misalnya dia ingin memilih sesuatu ya, pilihannya, makanya kabur dari rumah. Ingat kasus anak SMA kemarin ini? Ya, yang 62 ya. Yang dia pindahan ternyata ya. Pindahan, dia dipaksa oleh orang tuanya pindah ke SMA yang ini dan dia ngerasa stres karena PR-nya katanya banyak. Makanya dia kabur. Nah, itu tindakan dia kabur itu karena ada kebutuhan kebebasan dia yang tidak terpenuhi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi besok-besok kita kalau bertemu dengan anak-anak kita analisis pertama ini. Apa sih kebutuhannya dia nih yang nggak kita terpenuhi nih, gitu ya. Ya, ada kan anak yang izin ke kamar mandi, Bu Eva saya izin ya, mau ke kamar mandi. Terus balik, pada nggak ngapa-ngapain di kamar mandi, terus dia cita-cita sama temennya kan, gue boleh dong izin. Apalagi kalau sama guru galak ya, terus dia bisa izin dan bisa dapat izin. Nah, dia bangga banget kan ke teman-temannya. Nah itu apa? Kebutuhan dasar apa yang dia penuhin? Kesenangan. Nah, sama penguasaan ya, pengakuan ya. Oh dia hebat banget tuh bisa melewati jamnya guru galak gitu bisa izin. Ya kan? Nah, oke. Nah, makanya bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, bisa jadi kan kalau anak kita yang pacaran terlalu, atau misalnya yang punya pacar lebih tua, kan katanya gitu ya. Biasanya kalau perempuan punya pacar lebih tua, ada kehilangan figur ayah katanya gitu. Jadi dia senangnya sama yang lebih tua. Nah, jadi itu bisa kita lihat juga, kita analisis anak kita ya. Nah, berarti kan itu ya. Kesenangan untuk dapetin uang gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dalam mewujudkan budaya positif ini tentunya posisi kita ini sangat penting sekali ya. Penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Nah, oleh karena itu dalam sesi ini kita harus merefleksikan diri seperti apa guru, apa kita selama ini, gitu ya. Bapak Ibu ya. Oke, nah. Coba, Bapak Ibu kita jujur dari dalam hati ya. Jujur dalam hati dulu nanti diomongin. Jadi ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Pertama, penghukum. Ini biasanya sering menghukum bisa menggunakan fisik ataupun verbal. Kamu ini loh. Datang terlambat, ngomel-ngomel ya. Terus kemudian suruh push up tiba-tiba kan gitu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kalau ada anak nggak mau ngerjain tugasnya Bu Eva langsung ngomong gini,
Ya Allah nak, kamu gak kasihan apa sama Bu Eva? Bu Eva udah ditunggu sama kepala sekolah nilainya. Kalau kamu gak kerjain sekarang, itu berarti kita pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Nah, ini teman. Kalau sebagai teman gimana nih? Ya mengayomi. Ya ngomong Besti, sini Besti. Hai guys. Coy ya. Panggil Bucuy. Ya, Coy sini Coy. Tadi kamu katanya kabur ya pelajarannya Bu Kos ya? Iya. Berani Bu. Oh nggak berani, oh salah ya. Ceritanya, kamu kabur ya dari pelajarannya Pak Gati ya? Nah ya. Ngapa sih? Besok-besok jangan begitu lagi ya. Ngomongnya sambil senyum-senyum, sambil beramah tamah. Akrab. Nah itu berarti kita posisi kontrol saat jadi teman. Ada lagi pemantau. Wah. Ada Bu Nurjana depan gerbang. Iya. Udah jam 7 lewat 10. 06.35. Nih kamu tahu jam berapa nggak ini? Kalau misalnya terlambat, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi dia kalau pemantau itu peraturannya apa nih? Itu di aturan sekolah nggak boleh pakai kaos kaki warna lain selain warna hitam di hari Rabu. Nah, berarti kita nih sedang dalam posisi pemantau karena aturannya kita pegang banget gitu ya. Ini. Nah, yang kelima sebagai manajer. Jadi manajer, namanya manajer ya. Jadi dia dipanggil, digali apa disadarkan apa kesalahan dia, kemudian disadarkan dikuatkan keyakinannya bahwa dia melanggar keyakinan yang mana ya. Terus kalau kamu melakukan ini gimana ya, itulah posisi manajer. Jadi kalau Bapak Ibu sebaiknya yang paling utama kita lakukan sebagai kontrol kita sebagai guru yang mana? Aku sih teman. Aku sih mager. Aku sih teman. Oke. Tapi sebenarnya manajer ya. Kalau jadi teman kekurangannya apa Bapak Ibu? Jadi Ya gimana Bu Eva? Kurang dihargai. Ya Bu. Oh jadi anak. Oke Bu Retno. Ya. Kalau manajer kan tetap jadi posisinya kita tetap sebagai orang yang berada posisinya lebih tinggi dari dia, tapi bertanggung jawab kepada dia gitu ya. Kalau teman itu berarti posisinya seolah-olah sejajar. Nah ya. Ya Bapak Ibu, walaupun ini secara pelaksanaan pun tidak apa-apa kalaupun kita kadang-kadang berada di posisi penghukum. Ataupun di posisi teman tadi juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada anak yang nggak bisa dikerasin ya. Jadi harus diomongin dengan baik gitu ya, dengan lembut, misalnya dengan kayak temen dia baru masuk gitu. Ya, atau kadang-kadang ya supaya anak ini sadar ya udahlah di pura-pura ibu gurunya sedih gitu ya. Ini ibu nungguin kamu doang, kalau gara-gara kamu ibu nggak pulang-pulang. Iya sampai belum makan. Itu kalau Bu Eva udah nggak bisa marah. Oh ya. Berarti ibu sedang melakukan pembuat merasa bersalah. Kalau Pak Yamin pernah punya pengalaman yang mana Pak? Apa semuanya udah? Saya pakainya ketupat saya kecenderungan. Hah? Ketupat? Pemantau? Tempat. Oh. Lima ini mana posisi kita yang lebih mendekati. Ya, Situasi kan bagaimana posisi model anaknya. betul. Ada anak kadang kita anggap sebagai teman tapi malah jadi bermasalah, ya. Atau Ya. Kita anggap sebagai penghukum malah menjadi pemberontak. Kalau saya mungkin cenderung fleksibel. Ya. Lihat bagaimana situasi anak dan situasi proses sosialnya. Ya, betul Pak. Jadi tetap kita lihat situasinya, tapi yang paling sebaiknya yang paling bagus itu adalah yang manajer ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini kita dorong supaya kita tidak dengan menghukum ya, tapi membangun motivasi di dalam diri dia, ada keyakinan dari diri anak itu untuk tidak melakukan kesalahan lagi kan gitu. Oke? Nah, Bapak Ibu, di samping itu ada juga ini penerapan segitiga restitusi. Ya. Penerapan segitiga restitusi itu apa? Ini biasanya digunakan ketika kita mendapati masalah dengan anak.
gitu ya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya. Nah ini jadi apa sih? Jadi segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, gitu ya, dengan cara dialog gitu ya, untuk menumbuhkan kemandirian dan bertanggung jawab, gitu. Jadi ini sekarang kita nggak perlu lagi Bapak Ibu marah-marah sampai darah tinggi gitu ya, melotot-melotot. Kalau penghukum kan biasa begitu ya, atau pemantau, udah ngomel aja, nggak usah, gitu ya. Jadi yang pertama, jadi Bapak Ibu ini segitiga restitusi ada 3 hal. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinannya, gitu ya. Tiga langkah yang akan kita lakukan. Misalnya gini. Nah ini yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita membuat anak itu kita memahami dia gitu ya, bahwa oh ya udah, ibu juga dulu pernah membuat kesalahan kok gitu. Semua orang juga pasti pernah membuat kesalahan. Jadi kita pertama kan dia lagi marah atau dia lagi masih emosi dan sebagainya. Ini supaya dia stabil dulu, makanya kita buat kalimatnya yang menenangkan dulu seperti itu, gitu ya. Jadi dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, gitu ya. Jadi ini bukan cuma kamu doang kok yang pernah melakukan ini, misalnya gitu ya. Kemudian menvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap dari teori kontrol ini kan orang melakukan sesuatu kan pasti punya tujuan, gitu ya. Walaupun itu baik atau buruk. Nah, jadi kenapa anak-anak ini melakukan tindakan ini? Pasti ada sesuatu yang dia pengen penuhi tadi, kebutuhannya tadi kan. Masih ingat nggak Bapak Ibu kebutuhan anak-anak apa? Kebutuhan dasarnya tadi apa? Pengakuan, Ya, penghargaan. Terus kesenangan. Apalagi? Kebebasan. Apalagi? pengakuan. Hah? Pengakuan, kesenangan, kebebasan. Coba kita lihat lagi ya. Iya, Bu. Ini nggak boleh lupa loh. Menjadi dasar kita ketika kita melihat kasus ya. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan sama kebebasan. Ya, ini yang menjadi tindakan tujuan anak melakukan sesuatu. Coba aja kita lihat kasus-kasus ya yang anak-anak lakukan, pasti ada alasan ini salah satunya, atau bahkan double kill atau tiga-tiganya ya Bu Sarma ya. Ya, jadi makanya ketika dia melakukan kesalahan tadi, jangan langsung dimarahin. Setelah kita menenangkan dia bahwa, nah, ya udah ibu tahu, kamu ibu seneng kamu udah jujur sama ibu, gitu kan ya. Nah, coba sekarang kalau kamu misalnya tadi, misal kamu lempar-lempar, perasaan kamu gimana? Senang nggak? Iya senang. Ya, jadi kita gali, oh rupanya dia emang mau cari kesenangan gitu ya. Nah kemudian menanyakan keyakinan. Nah setelah itu tapi kita harus tanya sama anak, nak, dari tindakan kamu itu kira-kira mana keyakinan yang udah dilanggar sama kamu? Oh ya Bu, menghormati kepada orang lain karena saya melempar-lempar. Kira-kira kalau misalnya kamu melakukan seperti itu, apa dampaknya bagi orang lain? Oh teman saya jadi kesakitan. Nah gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Udah Bapak Ibu, kita sekarang marahinnya kayak gitu aja. Jadi nggak boleh lagi, wah dicerososin, oh kamu nih lempar-lempar, nggak sopan, nggak marah. Kata-kata itu jangan keluar dari kita, kata-kata tidak sopan itu, tapi harus muncul dari dalam anaknya sendiri, gitu ya. Apa kabar ya Gita? Baik Ibu. Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Gara-gara nyontek tadi, ketahuan nyontek di pelajaran kearsipan Bu. Ya, betul ya. Tadi didengar sama oleh kita kedapatan mencontek di pelajaran kearsipan. Kira-kira tindakan kamu yang mencontek itu merugikan nggak buat diri kamu sendiri? Merugikan.
bertiga. Kira-kira kenapa bertiga? Saya ini Bu, saya tadi dapat pengurangan poin dari gurunya, terus saya juga dapat teguran juga dari beliau sama ibu. Iya, merugikan sekali menurut saya. Selain itu apa lagi? Terus saya jadi nggak bisa ini, belum bisa bernalar kritis gitu loh Bu, jadi makanya saya nyontek gitu. Ibu mengapresiasi ya, karena kamu sudah berkata jujur, juga sudah menyadari kesalahan kamu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Dari tindakan kita ini, tindakan yang kamu lakukan, apakah sudah menunjukkan keyakinan apa? Belum menunjukkan sifat kemandirian Bu, sama belum menunjukkan sifat benar diri saya. Nah, ibu sih tahu ya, kamu mungkin dengan mencontek, kamu dapat nilai yang bagus sehingga kamu mendapatkan rasa pengakuan ya dari nilai yang bagus. Tapi sebetulnya menurut ibu kamu bisa kok mendapatkan pengakuan dari hal-hal yang lain, ya kan? Iya. Nah, kira-kira apa supaya kamu mendapatkan pengakuan dari teman-teman? Lebih memahami lagi materi untuk yang pelajaran itu. Terus itu Bu aktif di kelas, memahami materi biar saya nggak nyontek karena saya udah paham sama materinya gitu. Apa kabar Abu? Baik Ibu, Apakah Abu tahu kenapa dipanggil sama Ibu? karena saya main game di saat jam pelajaran di digital Bu. Nah, ya, Ibu mendapatkan laporan kalau Abu bermain game di pelajaran bisnis digital, sehingga HP Abu juga diambil kan? Iya Bu. Menurut Abu, apakah bermain game di saat pembelajaran itu dapat mengganggu diri sendiri atau dapat merugikan diri sendiri dan teman-teman nggak? Dapat merugikan diri sendiri Bu karena saya jadi tidak paham dengan pelajaran yang dijelaskan dan juga saya mengganggu murid-murid lain Bu. Nah, ya, Ibu mengapresiasi ya kejujuran Abu dan Abu juga sudah menyadari kesalahan bahwa bermain game itu dapat merugikan diri sendiri dan juga teman-teman. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang dipercaya dan apa yang belum Abu yakini. Mungkin saya kurang bertanggung jawab serta tidak menghormati orang lain dan diri sendiri Bu. Nah, bermain game saat pelajaran bisnis digital tadi menunjukkan kalau sudah bertanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri nggak? Enggak Bu. Tidak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang kan? Iya Bu. Menurut Ibu, ada cara untuk bisa mendapatkan rasa senang tanpa bermain game di saat jam pelajaran. Menurut Abu, gimana caranya? Mungkin saya bermain game di jam-jam selain jam pelajaran atau mungkin di waktu istirahat Bu. Oke, nah sekarang mari kita selalu melaksanakan keyakinan kelas kita. Dan besok jangan main game lagi di saat pembelajaran ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Tri Pramesti Anjani, kelas 11 dari SMK Negeri 25 Jakarta. Menurut saya, segitiga restitusi sangat amat baik diterapkan di sekolah karena dengan adanya segitiga restitusi dapat menyadarkan para siswa yang telah melakukan kesalahan. Lalu, membuat para siswa berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi, para siswa bisa berubah lebih baik tanpa adanya paksaan, tanpa adanya dorongan yang memaksa. Mereka mau berubah dengan kemauan sendiri. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budak Abdillah dari kelas 11 BD di SMK 25 Jakarta. Menurut saya, segitiga restitusi sangat baik digunakan di sekolahan untuk menyelesaikan masalah. Karena guru dapat mendengarkan langsung penjelasan dari seorang murid dan murid juga bisa dapat bertukar pendapat oleh seorang guru sehingga murid dapat memahami kesalahan yang diperbuat di sekolahannya.
Juga murid tidak merasa malu karena guru menegurnya secara individu. Jadi tidak di keramaian hingga murid tidak malu dan gugup. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk presentasinya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Masalah guru kan sebagai pemimpin dari anak ya, sebenarnya. Kalau ngelihat penampilan makanan tadi itu kita seperti kalau itu jadi anak yang kita bilang kalau aku seperti tidak anak tidak main handphone, berarti guru nggak boleh. Oh, Ya. itu kalau hukumnya terbalik ya kan itu masih dari kita dulu ya membuat pikiran seperti itu ya. Ya, jadi intinya gini Bu Eva. Apa tindakan yang kita lakukan di dalam kelas itu adalah kesepakatan dari kebersamaan. Jadi kita juga harus konsisten. Kan anak kan memang melihat itu kan. Konsistensi dari diri kita. Jadi makanya kita juga harus dengarkan apa yang mereka inginkan. Kan tadi kalau kata Ki Hajar kan emang kita lagi menggarap ladang ya. Dan kita harus mengajar sesuai dengan kondisi zaman. Nah, zamannya anak-anak sekarang tuh senangnya keterbukaan. Dia harus tahu kenapa dia tidak boleh dan kenapa dia boleh melakukan. Nah, itu sebenarnya. Jadi, kesepakatan apa? Kita tidak boleh. Jadi dia melakukan misal guru mengajar, murid belajar. Tadi kan guru tidak boleh pegang handphone. Murid tidak melakukan main handphone. Jadi pada saat pembelajaran berarti kita sepakat nggak boleh lagi gurunya pegang handphone. Gitu. Karena anak itu akan mengingat, mencontoh apa yang udah kita lakukan. Jadi kalau anak sekarang tuh pinter ngebalikin Bu. Nah, makanya Bapak Ibu juga nanti saat membuat penawaran itu pun kita juga misalnya mengajukan, oke, ibu tidak boleh main handphone, berarti kamu juga sama ya tidak boleh misalnya kita, atau kamu tidak boleh membuka laptop atau komputer di lab tanpa seizin ibu. Tambahkan terutama buat kelas yang ini. Jadi semuanya berdasarkan kesepakatan Bu Eva. Jadi kalau sudah kesepakatan itu bukan lagi siapa yang paling tinggi sebetulnya. Karena ini adalah komitmen bersama gitu. Jadi kan yang pingin kita lakukan di budaya positif ini adalah membangun dulu kesadarannya. Ya maaf ngomong kan, kita selama ini emang bener ya, kita udah bikin peraturan kayak apapun. Tapi tetap aja masih aja dilanggar. Kenapa? Tidak ada kesadarannya tadi gitu. Jadi itu tadi masuk ke tata tertib kayak gitu berarti. Bisa ke tata tertib sekolah, ya ke kelas juga, ke pelajaran. Dan ini akan sangat bagus kalau misalnya ini emang kita terapkan masing-masing guru tuh punya aturan di dalam kelas gitu loh ya. Akan lebih baik lagi. Karena kan keyakinan ini adalah aturan yang akan kita yakini bersama-sama. Gitu loh ya, yang menjalankan kan kita dengan murid. Gitu loh ya. Jadi misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi saat anak misalnya nih ya, anaknya nggak ngerjain nih, nggak ngumpulin, kita panggil. Cara memanggil dia tidak boleh lagi ya langsung marah-marah, tapi tadi dengan segitiga restitusi. Ya semua guru itu kan harus punya, memang ini bukan cuma kewajiban guru BK, betul. Ini bukan cuma kewajiban guru BK. Jadi menangani masalah anak di dalam kelas mestinya diawali sama guru mata pelajaran dulu, karena guru mata pelajaran kan punya kesepakatan dulu kan. Apa? Ibu pernah nggak bikin kesepakatan sama anak kalau ngumpulin tepat waktu? Misalnya, oh sudah dipanggil, sudah. Kenapa kamu tidak mengumpulkan? Kan tadi kan semua anak bertindak pasti ada tujuan kan? Oh semalam mati lampu Bu. Oh saya nggak ada ini, atau oh kita tahu pada akhirnya dia berbohong, misalnya gitu. Nah itu pun kita nggak boleh marah-marahin lagi kan? Maksudnya kita arahkan bahwa dia menyadari bahwa apa yang dilakukan dia salah, udah itu. Membangun keyakinannya itu, membangun kesadaran sehingga dia akan menyadari dan tidak melakukan lagi. Gitu. Kenapa Ibu Retno? Sebenarnya udah dari dulu ya, ilmu P5 atau belajar, merdeka belajar. Seperti dulu kan ada CBSA ya, cara belajar sesuatu aktif segala macam. Mungkin sekarang tidak. Sekarang namanya terpusat pada peserta didik. Iya, peserta didik. Jadi
Kalau zaman saya dulu guru itu digebu dan ditiru misalnya. Jadi semakin kesini semakin perbaharuan, semakin terfokus gitu ya. Jadi tinggal kelengkapan saja sih. Betul Bu. Jadi memang yang ya tadi ya kekurangan kan kalau dulu mungkin kita melakukan sebagai guru karena hanya sebatas kewajiban. Tanpa kita menyadari bahwa kenapa sih harus bikin belajar yang menyenangkan, cara belajar menyenangkan itu sampai ada istilah paikem gembrot itu kan. Padahal sekarang kalau kita memang menyusun langkah-langkah pembelajaran yang kegiatannya anak yang melakukan, pasti anak hanya senang belajar. Kan gitu kan? Nah terus kemudian kayak tadi menangani masalah anak tadi juga. Setelah kita sudah bikin aturan, sekarang kita nih harus bisa memposisikan diri kita nih tadi ya, ada 5 posisi kontrol. Yang sangat baik adalah kita memposisikan diri sebagai manajer, karena kita nggak perlu marah-marah banget, tapi kita mengarahkan dia untuk sadar dengan kesalahannya, gitu loh. Jadi misalnya ya dia terlambat, ya tinggal ditanya, kamu kenapa terlambat? Kamu tahu kalau terlambat apa dampaknya? Gitu. Dan nanti dia nggak perlu lagi anak disuruh menulis. Nah ini ya memang ya. Misalnya menulis atau memungut sampah. Apalagi misalnya jumlahnya yang nggak masuk akal gitu ya, itu memang udah nggak boleh lagi menghindari yang seperti itu, kecuali memang ada kesepakatan keyakinan sekolah. Misalnya udah ada keyakinan nih, nah kalau misalnya kamu terlambat sampai 3 kali, kira-kira mau dihukum apa? Boleh kalau sudah kesepakatan kan. Ibu, saya kalau sudah terlambat saya mau nyapu ini teras. Ya sudah. Kesepakatan. Ya. Itu kan kontrol kita sebagai guru, bukan berarti nggak boleh tidak boleh gitu loh. Jadi apa yang naik tadi yang 5 itu ya? Yang ini. Kontrol kita tuh sebagai guru yang sekarang kurikulum berbeda itu, yaitu kita mau jadi seperti teman, apa mau jadi manajer, apa mau jadi lain-lainnya itu adalah tergantung kita gitu loh. Betul. Ya. Di sini kita dikasih rambu-rambu. Boleh tidak bolehnya tergantung kita dengan siswa gitu aja. Kesepakatan itu kan Bu. Ya kan kadang-kadang kita nih sebagai guru nih kita punya posisi ini nih. Ini kalau yang boleh dilakukan tidak boleh dilakukan, guru boleh melakukan apa, murid tidak boleh melakukan apa. Itu terkait dengan kesepakatannya. Misalnya tadi guru mengajar, berarti kan murid melakukan belajar. Tidak melakukan apa? Guru tidak melakukan misalnya menyakiti atau disakiti. Murid juga tidak melakukan menyakiti atau disakiti. Itu kan kesepakatan Bu Kos. Jadi sama halnya dengan kita mungkin sebelum ini ya ada buku poin lah ya kalau nggak salah ya. Kita tuh ada buku poin tuh. Ya. Kalau ya namanya buku poin Bu ini. Itu mana? Jadi di dalam buku poin ini terlambat sekian hukumannya ada 2.5. Poin 5 kalau poinnya udah sekian berarti mau keluar, tapi kan tidak terlaksana. Nah, karena tidak kesepakatan dengan betul. siswa tadi ya ini kontrol. Nah, kalau misalnya sistem poin-poin itu kira-kira itu berada di posisi mana kita ya? Berada di posisi Pemantau dan penghukum kan gitu ya. Karena aturan ini dibikin rambut nggak boleh panjang, kalau panjang langsung potong. Poinnya sekian. Nah, yang ditakutkan tadi motivasi tindakan, kan tadi ada motivasi kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Motivasi itu 3. Apakah dia karena takut dihukum? Apakah karena dia pengen dapat penghargaan? Atau karena memang kesadaran dari dirinya sendiri gitu loh. Yang diharapkan kita ini sekarang membangunnya yang ketiga ini. Bahwa dia mau potong rambut itu karena dia tahu rambut panjang itu mengganggunya. Ini bukan soal pinter nggak pinter, karena kan dulu orang selalu bikin alasan gitu ya. Oh, apa hubungannya orang pinter kok nggak boleh harus rambutnya pendek? Itu bukan. Kalau sudah aturan itu kita sepakati bersama dan kita jelaskan kenapa dia harus rambutnya pendek, ya kita nggak apa-apa. Dan tadi, ini kalau misalnya kamu melanggar 1 kali, 2 kali, 3 kali itu kita sepakati bersama. Jadi sekarang tuh modelnya kita tawarkan dulu nih aturannya.
Ini terutama nanti mungkin kita kepada orang tua ya, Bapak Ibu kita sepakat, nah makanya gitu. Bapak Ibu orang tua kita sepakat ya, kalau anak kita terlambat, apakah dan sebaiknya kita bikin dulu kesepakatan dengan anak-anak sebetulnya. Baru kita sosialisasiin ke orang tua. Ini udah kesepakatan anak-anak loh. Gitu. Ya contohnya seperti handphone yang sudah diterapkan sama kecil. Ya. Itu kan kesepakatan itu. Ya kalau itu makanya kalau sudah anak-anak sudah sepakat dan menyadari bahwa oh akhirnya dia sadar juga bahwa emang mendingan gak usah pegang handphone kan, nggak belajar ya, lebih banyak ke distraknya. Nah gitu. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini tidak berarti kita harus banget di posisi manajer terus, enggak. Ini memang cuma emang pasti pada saat tertentu kita bisa jadi teman kan gitu kan ya. Kadang-kadang ya memang harus jadi pemantau. Wah udah jam 6:30 waktunya, memang gerbang harus ditutup gitu kan. Karena ini udah aturannya ya, memang itu udah sewajarnya kalau kita melakukan itu. Yang penting anak-anak sudah tahu bahwa itu melanggar gitu ya Bapak Ibu. Dan kita harus tahu lagi sekarang ini apa motivasi yang dilakukan oleh anak, apa dasar kebutuhan yang dia penuhi ketika dia melakukan sesuatu. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge gitu ya. Wah ini anak bolos mulu nih, males banget gitu ya. Nah kita harus lihat dulu apa kebutuhannya. Misalnya kasus Ibnu, nah, apa dia kebutuhan yang ingin dia penuhi? Diantar sama orang tua. Jadi kasih sayang kan. Nah, sehingga kita nanti udah tahu ke orang tua ini loh, dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang gitu. Di samping itu dia butuh kesenangan karena dia kalau di rumah main motor gitu kan. Nah, sementara kalau di sekolah belajar, ya. Oke? Ya. Dari 5 posisi kontrol itu memang secara teoritis itu kan manajer ya. Manajer yang itu ideal, teoritis ya. Tapi kalau di lapangan kadang kita juga mempertimbangkan yang 1 sampai 4 itu juga kan. Karena kalau umpamanya sebagai penghukum, Coba Pak pakai suara Pak. sebagai penghukum ini ada peristiwa nyata gitu ya. Karena ada siswa bulan dia olahraga di sekolah kami yang lama ada kesalahan dan biasanya itu kesepakatan antara mereka adalah dapat hukuman tertentu misalnya push up. Nah kebetulan siswa yang melanggar ini temannya dia melanggar memang, tapi dia melanggar temannya tidak mau tahu sebab-sebab dia melanggar, tapi gurunya tahu bahwa dia melanggar karena ada hal yang dimaklumi umpamanya sakit segala macam. Nah tetap gurunya posisinya sebagai penghukum memang negatif, tapi efeknya malah jadi positif. Kenapa? Strategi gurunya, jadi anak yang salah itu sudah dihukum, tapi yang sebagai bentuk sandiwara aja, tapi cukup semua horden. Horden itu karena dia salah, suara gurunya membentak anak itu yang salah. Kamu push up 50 kali, artinya dia melakukan push up, cuma hitung aja. 1, 2, 3, kenapa ini melakukan kesan? Soalnya dia melakukan hukuman gitu kan. Tapi sebenarnya pendekatannya adalah dia memaklumi kenapa dia melanggar karena ada sesuatu yang mungkin dia melakukannya. Karena mungkin olahraga itu bisa menyebabkan sakitnya jadi lebih parah segala macam. Nah artinya yang saya ingin kedepannya di sini bahwa ini adalah sangat fleksibel, tapi dia secara teoritis adalah manajer. Gitu. Tapi kita di lapangan, dia situasi bagaimana juga beranak dan situasi bagaimana pendekatan yang kesannya adalah sebenarnya sebuah keadilan. Itu aja Bu, makasih. Ya, oke Pak. Memang Masuk pembohongan pabrik gitu Bang. Nggak boleh itu. kalau gitu malah nggak boleh ya, karena seolah-olah ngebohongin ya. Dia suara kencang, orang yang di luar nggak lihat itu bisa trauma loh. Bagi orang yang tidak yang mendengarkan dari luar yang tidak tahu apa-apa di dalam. Yang di luar taunya itu benar, ya kan? Ya memang gini Bu, jadi udah kesepakatan yang dibikin itu bahwa kalau melakukan pelanggaran itu, sama orang yang hukumin ya, dihukumin yang kesepakatan. Sama iya yang semuanya sekelas itu udah buat kesepakatan. Kalau kamu melanggar ini adalah hukuman gini gitu kan, yang kedua. Nah buat satu anak itu dan dia melanggar, tapi melanggarnya itu adalah sesuatu yang pertimbangan gurunya adalah justru kalau dia melakukan gerakan-gerakan itu malah lebih berbahaya. Oh maksudnya gini. Teman yang lain kutukannya sakit itu tidak mau tahu, ya penting dia udah melanggar, maka dia harus menegakkan hukuman itu. Maka
Bukan, maksudnya kan ini dia di kelas ini udah sepakat nih. Kalau terlambat kita akan di push up 50 kali. Nah, sementara anak ini lemah jantung. Gurunya tahu. Tapi bagaimana kalau Pak Yamin tadi contohkan, bagaimana dia tetap seolah-olah dihukum push up tanpa jadi temannya yang udah sepakat ini terpenuhi gitu ya. Bahwa apa maksudnya konsistennya, konsekuensinya tetap dijalankan. Tapi bagi yang dia yang nggak push up, dia tetap aman karena dilakukannya di dalam ruangan tertutup. Nah, ini menarik nih kasusnya. Kalau Bu Retno bilang tadi, Bu Kos bilang nggak bagus ya kan, karena ada pembohongan. Gitu. Gimana kalau Bu Eva gimana? Sama, harusnya dikasih tahu aja, dijelaskan ke anak-anak itu, hukumnya tetap akan dijalankan sesuai ketepatan, tetapi bagi anak yang disangka, kan ada surat dokternya, ada bukti, nah itu kita kurangi, misalkan gitu, tetap sesuai kemampuan dia. Maksudnya berapa nak? Ya. Kompensasi lah. Berarti dia harus ada kesepakatan awal. Tuh. Nah, Siapa yang sakit atau siapa yang mempunyai penyakit tertentu gitu sehingga mereka tidak bisa ada anak yang ya itu poinnya ya Bapak Ibu ya, balik lagi. Kan kita utamakan bahwa kita tidak menghukum dengan cara-cara yang fisik kan. Makanya kita diarahkannya, makanya kita mendorong anak juga nanti kalau kita membuat hukuman sebaiknya jangan yang seperti itu. Kedua, kalau memang itu sudah kesepakatan, kalau memang ini sekolahnya emang sekolah yang ini ya, emang nggak apa-apa nih fisiknya emang harus dilatih. Ya kalau memang sudah sesuai kesepakatan Pak, ya memang ya harus dijalankan supaya konsisten. Tapi dari awal kita sudah omongkan, nih gimana kalau ada teman yang posisinya sakit, gitu ya, yang nggak kuat. Apa kamu mau terima nggak? Boleh nggak? Kalau memang mereka bilang sepakat, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Sama kan seperti ketika kita ngelihat anak-anak yang bisa berkebutuhan khusus kan teman-temannya tahu kalau dia nih ada berbeda. Jadi mereka udah nggak protes lagi kan kalau tugasnya misalnya berbeda karena udah disampaikan gitu. Poinnya adalah Bapak Ibu, apapun yang mau kita lakukan adalah sebuah kesepakatan bersama. Nah, sudah disepakati, tinggal diyakini bersama-sama sehingga kalau dia melanggar, nanti kita tinggal tanyakan aja, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah itu tadi kayak dibalik lagi aja, sehingga dia sadar, mudah-mudahan dia tidak akan melakukan lagi. Gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu? Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, luar biasa ya desiminasi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong, sekali lagi ice breakingnya yuk. Berdiri. Bapak Ibu ayo ice breakingnya sekali lagi. Ini lumayan nih buat oleh-oleh ya kan? Tadi ya. Dang, 1, 2, 3. Dang, 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 dang. Ding, 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 ding. Dung, 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 dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se, aha, aha, ma. Aha, aha, ngat. Aha, aha, se.